Nah, ini adalah topik yang ditugaskan kepada saya, yaitu vitamin D dan penyakit-penyakit alergi update berdasarkan dari beberapa evidence. Sejauh sekalian, kalau kita lihat dari topik ini, kita akan melihat bahwa dua hal yang utama, yaitu vitamin D dan kasus-kasus alergi. Tadi oleh pembicara sebelumnya kita sudah banyak mendapat informasi dari Profesor Iris bagaimana mengenai vitamin D, metabolismenya, kemudian berapa dosis yang diperlukan, kemudian dari Dr. Alvina berkaitan dengan penyakit-penyakit autoimun. Saya akan coba menyampaikan untuk kaitan vitamin D dengan kasus-kasus alergi. Vitamin D akhir-akhir ini adalah suatu hal yang sering dibicarakan dalam berbagai hal untuk sebagai pengobatan tambahan atau adjuvan. Tadi juga dikatakan mempunyai sifat sebagai imunomodulator dan antiinflamasi yang potensial yang dapat membantu aktivitas dari imunitas yang bersifat natural. Dan diperlukan suatu peran secara biologis yang terseleksi dalam jangka panjang untuk memperjelas bagaimana gangguan pada sel-sel yang terganggu pada suatu reaksi inflamasi atau alergi dan berkaitan dengan respon imun yang terjadi. Nah, beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa vitamin D3, ya, ada nanti tadi juga sudah disampaikan ada vitamin D2, ada vitamin D3. Kita akan selalu berbicara mengenai vitamin D3 karena vitamin D3 ini adalah bahan yang bersifat lebih stabil dan mempunyai efek terapeutik lebih baik dibandingkan dengan vitamin D2. Jadi vitamin D3 mempunyai peranan yang penting pada berbagai penyakit. Dalam hal suatu reaksi alergi, kita mengambil contoh gangguan pada kulit, ya. Dia akan memodulasi struktur dari protein lapisan dari dermis yang menyebabkan gangguan dari barrier akibat dari suatu penyakit yang disebut sebagai dermatitis atopik menjadi perbaikan setelah diberikan vitamin D dalam jangka waktu tertentu dan dosis tertentu. Jadi vitamin D ini akan meningkatkan suatu respon yang bersifat imunosupresif, ya. Jadi kalau kita tahu reaksi alergi adalah suatu yang reaksi hipersensitivitas pada tubuh, ya. Dan pokok utamanya adalah bagaimana sel T berperanan di sana. Nah, di sini kita pada slide berikutnya akan dicoba lebih jelas lagi. Ternyata dalam suatu reaksi alergi, terutama pada kulit, T-regulator ini mempunyai peranan yang penting, ya, untuk mengembalikan fungsi dari sel T sebagaimana sebelum terjadi suatu inflamasi karena reaksi alergi. Dan ada suatu faktor yang bersifat protektif dari reaksi alergi yang bersifat inhibisi yang diproduksi oleh sel yang berperan dalam suatu reaksi alergi, ya. Akibat dari suatu reaksi alergi tersebut akan memproduksi interleukin 1, interleukin 6, 12, dan interferon gamma yang bersifat pro-inflamasi. Dan ini akibat dari adanya vitamin D yang cukup baik, proses pembentukan ini akan dihambat sehingga produksinya tidak akan berlebihan. Dan vitamin D juga mempunyai sifat tolerogenik. Tolerogenik ini kalau di bahasa Indonesia kan adalah sifat toleransi, yaitu sifat yang diharapkan dari suatu imun respon yang tidak cukup adekuat karena sudah adanya kontak dengan antigen sebelumnya. Dan ini biasanya tolerogenik ini diakibatkan karena adanya produksi dari berbagai sitokain interleukin 10 atau TGF beta yang dikeluarkan oleh T-regulator sel dendritik yang mempengaruhi proliferasi, survival, dan perkembangan fungsi dari sel-sel lain, misalnya adalah mast cell, ya. Jadi kalau kita lihat dari kalimat ini, misalnya pada kasus ini adalah reaksi alergi pada kulit, kita akan lihat peranan dari mediator yang bersifat proinflamasi yang akan dipengaruhi produksinya oleh vitamin D
di mana salah satu efeknya adalah dari aktivitas dari sel T regulator dengan memproduksi suatu sitokain interleukin 10 dan TGF beta, sehingga reaksi inflamasi akibat reaksi alergi tidak terjadi secara berlebihan. Sejak sekalian, ini adalah menggambarkan saja, tadi sudah disampaikan juga oleh pembicara sebelumnya, bagaimana vitamin D yang bersumber utama dari matahari, dan sampai saat ini tidak ada ceritanya kalau orang terkena matahari akan hipervitaminosis D, ya. Jadi paling aman adalah vitamin D yang berasal dari matahari yang kontak dengan kolesterol buah kulit. Kemudian sumber lain dari makanan, kita tahu tadi terjadi produk di sintesa dalam hati, kemudian di ginjal menjadi bahan aktif 1,25 hidroksi kolekalsiferol, dan ini yang akan bergerak di berbagai reseptor VDR atau vitamin D dari berbagai organ dan sel-sel yang bergerak di bidang reaksi respon imun di dalam badan. Dan ini kalau organ ya tentu saja di epitel selnya, di mana organ itu berada. Kemudian sel, kita tahu ada sel reaksi inflamasi adalah sel T, monosit, makrofag, ya, sel dendritik, eosinofil, mast cell, natural killer cell, dan B cell yang memproduksi imunoglobulin, yang kalau reaksi inflamasi akan berlebihan produksinya, semuanya akan dipengaruhi oleh vitamin D yang menjadi bentuk aktif. Nah, vitamin D ini mempunyai kelebihan, dia bisa dimetabolisme, mempunyai sifat polimorfik, yaitu bisa disintesa bentuk aktifnya di dalam sel-sel imun respon tersebut, ya. Apakah itu dari sel T, sel B, ya, yang akan merubah 25 hidroksi kolekalsiferol menjadi 1,25 ini, ya. Jadi ada suatu reaksi yang bisa diproduksi sehingga terjadi koordinasi di sana. Nah, yang berikutnya adalah mengenai kasus alergi. Kita tahu alergi adalah suatu reaksi hipersensitif pada manusia yang sebetulnya kalau kontak pada orang-orang yang tidak mempunyai suatu respon yang hipersensitif, dia tidak terlalu berbahaya, ya. Dan kasus-kasus alergi ini dikatakan akan terus meningkat dalam beberapa dekade terakhir ini, ya. Misalnya asma, atopic dermatitis, alergi makanan, ya, adalah kasus yang sering yang didapatkan di negara-negara yang sudah berkembang. Dan diperlukan berbagai macam strategi untuk pengobatan, penanganan kasus alergi ini dengan menginduksi suatu imun tolerans tersebut. Dan dikatakan angka kejadian kasus alergi sekitar 10-40% dari total populasi di suatu negara. Beberapa kasus yang didapatkan angkanya adalah kronik urtikaria atau akut sekitar 0,23% pada usia dewasa, dan wanita menjadi lebih tinggi kasusnya dibandingkan laki-laki terhadap kronik urtikaria. Dan kronik urtikaria pada usia yang berkisar 40-49 dibandingkan dengan usia lanjut 50-59, kasusnya tidak terlalu berbeda banyak, ya. Kasus alergi yang lain adalah kasus alergi obat. Tadi sudah dibicarakan oleh dalam plenary lecture oleh Prof. Heru. Dikatakan angka kejadiannya adalah sekitar 3-6% pada orang-orang yang dirawat, dan 10-15% mereka yang sudah berada dalam perawatan rumah sakit yang mempunyai resiko untuk terjadinya angka kesakitan yang akan menjadi lebih berat, lama perawatan menjadi memanjang, dan kemungkinan resiko untuk kematian juga bisa lebih tinggi. Beberapa reaksi alergi obat kita sudah mengenal adanya Stevens-Johnson syndrome, kita tahu suatu reaksi obat yang demikian hebat, ya, dari ujung kepala sampai ujung kaki, sehingga kadang-kadang untuk penanganan perlu kerjasama suatu tim, ya, untuk menangani kasus tersebut. Ada lagi kasus-kasus lain adalah drug induced hypersensitive syndrome atau DIHS atau AGEP, acute generalized exanthematous pustulosis. Kemudian TENS ini juga sering kita temukan, ya, agak bisa membedakan, harus kita lihat dari gambarnya mungkin, ya. Dan RES karena eosinofilia systemic symptom atau DRES ini juga kasus yang kita sering temukan. Yang tidak kalah pentingnya adalah anafilaksis, karena kita sekarang ini
zaman pelayanan vaksin, sehingga harus hati-hati pada pasien-pasien yang diberikan vaksin, karena dengan adanya pemberian vaksin secara massal, penanganan anafilaksis harus cepat terdiagnosis dan penanganan harus segera sehingga hasilnya baik, ya, karena bukan hanya masalah sosial, tapi masalah aspek legal menjadi ancaman pada orang-orang yang tidak tertangani dengan baik adanya reaksi anafilaksis. Ya. Ya. Nah, di Indonesia bagaimana? Ada beberapa penulisan secara ilmiah populer, mereka membagi menjadi tiga, yaitu alergi terhadap debu yang berhubungan dengan adanya polusi. Ya, kita tahu sekitar kita di negara berkembang polusi angkanya juga meningkat dan manifestasinya bisa rinitis dan urtikaria. Kemudian alergi makanan, biasanya kasus ini pada usia anak, dan keluhannya pasien akan datang dengan gangguan saluran cerna atau kulit. Ya. Kemudian gangguan yang terbanyak ketiga dikategorikan dari manifestasi reaksi kulit karena alergi, dan kasus terbanyak adalah dermatitis atopik. Kita juga mengenal tiga hal utama dalam penanganan manajemen suatu kasus alergi. Yang pertama adalah mengenal apa sih penyebabnya. Ya, ini bisa dikatakan dari suatu anamnesis yang detail, apakah dari kebiasaan makan, lingkungan, pekerjaan, dan lain sebagainya. Dan yang terpenting adalah menghindari kontak bahan-bahan yang diduga penyebab. Kemudian diperlukan obat-obat, ya. Hingga saat ini memang obat alergi adalah menekan, tapi tidak menghilangkan suatu reaksi alergi. Apakah itu antihistamin, kortikosteroid, ya, imunosupresan, atau yang akan kita bicarakan adalah vitamin D pada saat ini. Ini ada termasuk pemberian pengobatan ajuvan terhadap suatu reaksi alergi. Manajemen yang berikutnya yang penting, tidak kalah pentingnya adalah imunoterapi. Dengan imunoterapi kita harapkan tubuh mengalami suatu desensitisasi sehingga mengenal bahan yang menjadi masalah menjadi sudah tidak menimbulkan reaksi berlebihan. Namun sayangnya imunoterapi belum berkembang dan untuk dewasa karena berbagai faktor dia tidak bisa digunakan untuk semuanya. Jadi sekalian kita akan mengulang bagaimana suatu reaksi alergi terhadap tubuh. Kita kenal pertama adalah suatu alergen yang akan kontak dengan sel dendritik, kemudian akan bekerja dengan sel T helper yang bersifat innate dan akan berkembang dengan maturasi dari sel B, ya. Dan sel T sendiri juga akan berkembang menjadi sel T helper 1, T helper 2 dengan berbagai macam sitokin yang diproduksi. Dia akan mematurasi, membantu percepatan pengeluaran dari berbagai imunoglobulin. Imunoglobulin yang terbentuk juga akan bekerja dari sel-sel yang mengeluarkan berbagai macam efektor. Ya. Jadi akan terjadi suatu reaksi degranulasi yang sifatnya sebagai lini pertahanan, apakah memanggil sel atau memperbaiki kerusakan jaringan pada suatu reaksi alergi. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana T-regulator tersebut. Jadi keseluruhan dari suatu reaksi alergi ini adalah salah satu efek pentingnya adalah letak dari sel T-reg ini untuk menyeimbangkan bagaimana T helper 1 dan T helper 2 menjadi seimbang sehingga tidak terjadi reaksi berlebihan terhadap T helper 2 saja. Dan ini kita lihat tugas dari sel T helper T-regulator maksudnya, kita lihat ada suatu efek inhibisi dan stimulasi. Kita lihat di sini, dia akan bersifat stimulasi dan inhibisi terhadap sel dendritik, sehingga terjadi supresi dari inflamasi yang disebabkan oleh sel dendritik, kemudian terhadap sel-sel yang mengeluarkan efektor tadi, dan sel B regulator juga akan memproduksi berbagai macam interleukin yang menekan reaksi inflamasi sehingga tidak terjadi reaksi berlebihan. Nah, ini adalah sel T tersebut. Nah, sel T tadi juga digabung dengan slide sebelumnya, dia juga mempunyai reseptor terhadap vitamin D dan mempunyai sifat untuk bisa metabolisme dari vitamin D. Nah, ini kita akan lihat bagaimana vitamin D ternyata juga akan menginduksi, mempengaruhi dari aktivitas dari sel T, dan dia juga bersifat inhibisi terhadap berbagai macam reaksi yang bersifat proinflamasi, sehingga keseimbangan inilah dengan hasil akhir adalah reaksi inflamasi akan tidak berlangsung lama dan akan menjadi kesembuhan yang lebih baik. Sebagai contoh adalah pada alergi saluran nafas atau di paru-paru akan ada beberapa hal, ya, apakah imunitas yang innate maupun adaptif,
pelepasan sitokain, menekan dari limfosit B, dan lain sebagainya. Ini adalah efek dari vitamin D pada sel T sehingga reaksi alergi tidak terjadi berlebihan. Nah, ini adalah dosis tadi sudah dibicarakan ya berapa dari pembicara sebelumnya. Namun saya hanya menekankan bahwa vitamin D cukup aman ya. Dosis toxicity akan tercapai ketika mencapai pemakaian lebih dari 10.000 per hari dan dalam jangka waktu panjang beberapa bulan hingga tahun. Dan ini adalah menggambarkan sumber-sumber lain ya. Kalau kita dalam kondisi kekurangan atau defisiensi dari vitamin D dari makanan kandungannya tidak terlalu besar ya. Misalnya kuning telur hanya 40 internasional unit ya, padahal kita memerlukan 1.000 ya. Jadi harus makan kuning telur yang cukup banyak ya. Sehingga untuk itulah suplementasi pemberian vitamin D sekarang yang di pasaran adalah 400 dosis 400, 800, 1.000 atau 5.000 yang berada di pasaran bisa membantu. Dan ini adalah tadi konsensus dari Perhimpunan Endokrin ya, kapan deficient, insufficient dan sufficient mereka yang dipakai sebagai patokan di dunia. Dan ini adalah hipervitaminosis D ya, kalau kita lihat sampai 150 nanogram per mililiter ya. Biasanya penyebab terbanyak adalah karena konsumsi dari suplemen ya, yang 10 sampai 100 kali dari kebutuhan yang diperbolehkan. Dan gejalanya adalah berbagai macam, tadi juga disebutkan antara lain adalah gangguan mineralisasi tulang, peningkatan kalsium, bisa terbentuk batu di saluran kencing dan lain sebagainya, kehilangan nafsu makan, gangguan saluran cerna, kalau berat sampai turun berat badan dan lain sebagainya. Jadi ini adalah gejala-gejala dari hipervitaminosis D. Jelas sekalian, ini adalah menggambarkan saja bagaimana vitamin D sebagai suplementasi pada reaksi urtikaria. Dari laporan ini kita lihat pada pasien dengan kronik urtikaria didapatkan kadar yang vitamin D-nya rendah mempunyai risiko yang lebih tinggi untuk terjadi kronik urtikaria, dan suplementasi memperbaiki klinikal simptom dari urtikaria. Nah, ini adalah data-datanya. Kita lihat mereka yang sudah disuplementasi, dosisnya mereka gunakan 4.000, 10.000, dan 20.000 yang mempunyai efek memperbaiki. Kemudian yang kedua adalah dalam kasus asma bronkial. Kita lihat di sini kadar yang rendah mereka mempunyai risiko meningkat untuk terjadinya eksaserbasi, ya, inflamasi terhadap saluran napas, penurunan fungsi paru-paru, dan tentu saja akan membuat prognosis dari pasien asma lebih jelek lagi. Dan pada penelitian ini dilaporkan juga tidak terlalu banyak efek vitamin D terhadap usia pada anak, pada orang dewasa yang hamil, ya, dalam hal penata laksanaan asma tersebut. Nah, ini adalah peran vitamin D pada berbagai kasus yang dikumpulkan. Kita lihat di sini akan lebih jelas lagi, ada alergi terhadap makanan, dermatitis atopik, ya, kronik eksema, kronik urtikaria, ya, general hypersensitivity, ya, kemudian adanya alergi terhadap bahan-bahan yang bersifat aerogen dan asma, ya. Kita lihat hasilnya di sebelah kanan, outcome-nya bervariasi sekali, ya. Beberapa memberikan hasil yang positif, namun ada beberapa dengan kondisi-kondisi tertentu mereka hasilnya masih belum memuaskan. Dan ini tentu saja adalah mohon maaf, Dr. Nurwanto, waktu 2 menit lagi. Data yang dapat kita pakai bagaimana kita memberikan terapi seperti dikatakan oleh pembicara sebelumnya harus berdasarkan suatu evidence base untuk memberikan obat pada pasien-pasien kita. Sebagai akhir dari presentasi ini, kita akan melihat vitamin D mempunyai peranan penting dalam memodulasi sistem imun, baik yang bersifat innate maupun adaptif respon. Dan pada suatu kasus alergi yang disebabkan oleh reaksi hypersensitivity yang dari bahan-bahan yang sebenarnya tidak terlalu berbahaya, akan terjadi dalam bentuk misalnya pada alergi kulit, saluran napas, dan lain sebagainya. T regulator mempunyai peranan dalam imun respon yang bersifat supresif ataupun mengontrol penyakit-penyakit alergi melalui berbagai macam jalur yang ada. Dan penelitian-penelitian vitamin D pada kasus alergi hasilnya sangat bervariasi, sehingga diperlukan suatu penelitian di masa yang akan datang
mungkin berbasis dengan mekanisme molekuler dengan menggunakan human trials yang berdasarkan dari clinical efficacy yang akan memberikan dampak yang lebih baik dalam penata-laksanaan kasus-kasus alergi. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator Dr. Teguh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.